Anda sadar Anda milik Tuhan, Anda harus hidup bagi Tuhan. Jangan hidup menurut keinginan. Roma 14 ayat 8 kita baca sama-sama. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Katakan saya milik Tuhan. Roma 14 ayat 8 berkata, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Nah, ingin menegaskan sekali lagi bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Dan kita harus hidup bagi Dia. Kalau Anda sadar bahwa hidupmu bukan milikmu tapi milik Tuhan. Bahwa Tuhan yang punya hak untuk mengendalikan hidup kita. Sudah seharusnya yang kita lakukan, yang kita hidupi bukanlah kehendak kita, tapi kehendak Dia, pemilik hidup kita. Katakan amin. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata gini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. You are not yours, you are God's. Kita adalah milik Allah. Nah, sebenarnya dalam bahasa sehari-hari diterjemahkan, kita ini sudah ditebus, kata firman Tuhan, dibayar lunas dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Hidup kita bukan milik kita lagi, kita sudah dibeli lunas. Bagus sekali kemarin Pastor Christopher Tapihero dalam ibadah di hari Minggu bicara gini, dia harus bayar apa yang jadi miliknya. It's funny. So, suatu hari burung peliharaan saya di rumah, pemberian dari masyarakat Papua, itu lepas. Saya sudah bilang berkali-kali sama staf saya, kalau kasih makan jangan dibuka pintunya besar-besar. Tapi biasa orang gak mau taat. Terbanglah dia. Saya sedih sekali. Karena ini pemberian. Jadi singkat cerita, anak-anak asrama bantu saya kejar. Anak-anak ikuti dia terbang dari pohon satu ke pohon lain, mereka ikuti sampai sore. Akhirnya dia mangkal di atas pohon tinggi sekali dan dia gak mau turun. Dipanggil gak mau turun. Namanya, lucu juga burung-burung kita nih namanya keren loh. Jangan tersinggung yang namanya sama ya. Soalnya ada orang pelihara anjing namanya Jojo dan Axel, saya juga marah. Iya, kok bisa nama bapak sama anak jadiin satu. Anyway, nama burung saya Faith, Iman ya. Nah, waktu dia lepas itu, waduh, dicari nggak mau turun. Singkat cerita saya kasihan karena saya lebih sayang anak-anak asrama daripada burung itu ya kan. Saya bilang udah sayang, pulang udah, yuk pulang sudah. Makan, mandi, biar saja. Kalau dia mau pulang dia pulang, dia nggak mau pulang udah biar sudah. Singkat cerita ditangkap orang. Dekat rumah kami itu kan agak kumuh lah. Karena kami tinggal di daerah paling murah di Kelapa Gading. Orang-orang dari tempat kumuh yang tinggal di bedeng-bedeng itu. Ceritanya ada yang tangkap burung itu. Dipotong buntutnya. Biar gak bisa lari lagi. Burungnya burung bagus. Saya gak mau sebut karena ini gak boleh ya. Nah. Dijual sama dia. Saya kirim staf saya bilang ini, tanya dia mau jual berapa. Dia bilang 1,5 juta sama kandangnya. Kandang apaan? Kandangnya jelek dari kayu gitu, udah bekas. Dia mau jual burung saya, balik ke saya 1,5 juta. Memang orang ini gak tahu harga burung ini. Karena itu burung kan pemberian. Kalau dijual sih mahal gitu. Tapi dia jual balik ke saya 1,5 juta. Bayangin saya harus bayar sesuatu yang memang milik saya gitu. Anda bisa mengerti sampai sini? Yesus begitu sama kita. Kita ini milik Dia. Siapa yang ciptain kita? Jangan bilang papa mama. Yang ciptain kita Tuhan. Tapi Dia harus tebus kita dengan darahnya sendiri. Dia harus beli apa yang menjadi miliknya. Lucu gak? Kita ini bukan milik kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan tuh izinin kita hidup di dunia ini, kata bahasanya Pak Jojo, di planet ini, Tuhan cuma izinin kita hidup sebentar aja di bumi ini. Kalau waktu
waktu kita udah selesai gak ada yang bisa perpanjang. Setuju? Uang kita pun gak bisa perpanjang umur kita. Jadi singkat cerita, siapa yang pegang kendali hidupmu? Pemilik hidupmu. Cuma dia yang bisa kasih lahir dan kasih mati kita. Setuju? Berarti hidup kita milik siapa? Milik Tuhan. Kalau Anda sadar Anda milik Tuhan, Anda harus hidup bagi Tuhan. Jangan hidup menurut keinginanmu sendiri. Let God completely direct your life. Izinkan Dia. And there I find you in the mystery.